teman-teman peserta Bimbel Widya Medika. Dalam video ini kita akan membahas perubahan dan masalah psikologis dalam kehamilan. Jadi, dalam kehamilan selain mengalami perubahan fisiologis, ibu hamil juga mengalami perubahan psikologis ya, atau perubahan sifat sikap dalam kehamilan. Kenapa bisa terjadi ini? Karena hormon ya, estrogen, progesteron itu juga ternyata sangat mempengaruhi mood dan juga sifat sikap seseorang. Nah, sifat sikap ibu hamil atau psikologis ibu itu akan berubah-ubah sepanjang kehamilan. Di trimester 1 sikapnya berbeda, di trimester 2 sikapnya berbeda, di trimester 3 beda lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal tentang perubahan psikologis pertanyaannya, maka teman-teman lihat dalam soal ibunya ada di trimester berapa. Di trimester 1 ketika kita baru saja nikah gitu ya, baru menikah kemudian atau kita memang sudah mempersiapkan kehamilan, kemudian kita merasa bahwa diri kita hamil, maka otomatis hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari-cari tanda kehamilan. Jadi kayak kita cek, beli test pack gitu kan, kemudian kita ngaca, ini perut saya membesar nggak ya, terus wajah saya ada flek-fleknya nggak ya gitu ya. Nah itu biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah mencari tanda-tanda kehamilan. Nah karena di trimester 1 ini kita masih belum merasa gitu ya bahwa kita hamil, karena kan janin belum membesar, perut belum membesar gitu, belum kerasa gitu kalau kita hamil. Nah biasanya karena belum kerasa tuh kita masih fokus pada diri sendiri, apalagi di trimester 1 itu kan muncul ketidaknyamanan yang paling mengganggu itu adalah mual muntah ya. Nah di situ biasanya kita hanya fokus pada diri sendiri, jadi kayak ngurusin diri aja udah susah gitu ya, apalagi mau mikirin bayi yang ada di dalam perut gitu. Jadi kita masih fokusnya adalah pada tubuh dan diri kita. Kemudian karena tadi ada ketidaknyamanan, maka ibu merasa tidak sehat dan cenderung membenci perubahan tubuhnya. Apalagi kalau dia ngelihat mukanya udah mulai ngeflek tuh, item-item gitu kan, atau tubuhnya sudah mulai membengkak. Nah itu biasanya dia ada rasa, ih kok gini sih gitu ya. Jadi tidak menyukai ya dengan perubahan-perubahan yang dia alami. Kemudian pada ibu yang menginginkan kehamilan sekalipun ya, akan muncul rasa ambivalen gitu. Jadi kayak ada rasa sedih, walaupun dia seneng bahwa dia hamil, tapi muncul rasa sedih. Sedihnya adalah karena dia merasa setelah dia hamil akan dibatasi gitu ya. Yang tadinya dia bebas mau makan aja, ketika hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kemudian yang tadinya dia bebas mau pergi pulang jam berapapun, kalau udah hamil kan katanya nggak boleh pulang lebih maghrib gitu ya, nggak boleh lewat maghrib, harus sudah di rumah. Nah itu akhirnya dia merasa terbatasi. Jadi ada rasa ambivalen. Ambivalen tuh di satu sisi dia senang, tapi di satu sisi dia sedih karena dia dibatasi. Kemudian pada ibu yang tidak menginginkan kehamilannya, apalagi yang dominan adalah rasa sedihnya daripada rasa senangnya ya. Jadi ada penolakan terhadap kehamilan dan penolakan terhadap dirinya gitu. Karena itu biasanya orang yang berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan aborsi secara ilegal itu biasanya kan terjadinya di trimester 1 gitu, karena dia secara psikologis dia akan membenci kehamilannya. Kemudian ketika masuk trimester 2 itu kan perut sudah mulai membesar, kemudian sudah mulai merasakan gerakan janin. Nah, ketika kita merasakan gerakan janin, barulah kita sadar bahwa ternyata di dalam tubuh saya itu ada makhluk asing loh yang bergerak gitu. Ada makhluk hidup yang tumbuh di dalam perut saya. Baru kita merasa bahwa janin dan ibu itu adalah dua makhluk hidup yang berbeda. Nah, kemudian biasanya karena sudah dianggap sebagai makhluk hidup di dalam tubuh yang tumbuh gitu ya, dia akan mulai mengajak komunikasi gitu ya, udah mulai dielus-elus, kemudian dia ngajak ngobrol biasanya. Di trimester 2 ini ketika mual muntah kan sudah mulai menghilang. Nah kalau udah mulai menghilang mual muntah, maka ibu sudah mulai merasa lebih sehat. Karena dia merasa lebih sehat, otomatis juga libidonya akan meningkat. Kemudian dia dapat menerima kehamilannya dan pola pikirnya juga sudah lebih baik. Biasanya kalau trimester 1 itu cenderung moody gitu ya, gampang ngambek, gampang marah. Kalau di trimester 2 ini
udah kembali lebih stabil emosinya karena keluhan-keluhan mual muntah itu sudah mulai berkurang. Kemudian itu kenapa ya trimester 2 itu adalah masa paling menyenangkan dari kehamilan atau dibilangnya honeymoon phase gitu ya dalam kehamilan. Karena paling aman di kehamilan itu adalah di trimester 2. Nah, ketika kita masuk lagi ke dalam trimester 3, itu udah mulai lagi muncul rasa cemas dan khawatir. Cemas dan khawatir karena dia akan menghadapi proses persalinannya. Kemudian ada dua rasa juga nih di trimester 3. Ada rasa takut tapi ada rasa penasaran. Takut untuk melahirkan tapi penasaran pengen cepet-cepet ketemu bayinya gitu ya. Terus biasanya juga ibu cenderung khawatir nih bayinya normal atau enggak. Makanya biasanya di trimester 3 itu banyak yang mengejar promo USG ya. Karena dia pengen ngelihat janinnya itu seperti apa gitu. Udah muncul rasa penasarannya. Kemudian di situ juga termasuk periode menunggu dan waspada karena kalau di Indonesia itu kan ada mitos ya katanya nggak boleh menyiapkan pakaian ataupun membeli peralatan kalau belum 7 bulan ke atas gitu ya. Nah itu juga termasuk kenapa di trimester 3 itu sudah masuk ke dalam periode menunggu dan waspada. Dia sudah mulai mempersiapkan untuk bayinya itu lebih real gitu, persiapannya lebih nyata. Nah itu tadi perubahan-perubahannya. Jadi nanti lihat ya itu adanya di trimester berapa. Nanti perubahannya akan berbeda tiap trimester. Nah tidak semua ibu hamil itu berhasil menjalani proses kehamilannya dengan normal. Jadi ada ibu yang akhirnya dia karena perubahan hormonal biasanya sih ditambah dengan adanya riwayat gangguan psikologis sebelumnya, akhirnya pada masa kehamilan ini muncul masalah psikologis yang cenderung akan membahayakan gitu ya. Kalau hanya karena kehamilan itu sangat jarang yang dia sampai menimbulkan masalah psikologis. Biasanya masalah psikologis ini muncul ketika ada pencetusnya ya, sudah ada riwayatnya atau si ibunya mengalami masalah dalam kehidupannya, contoh dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kehamilannya tidak diinginkan atau ada tekanan dari keluarga dan lingkungan. Ini yang akan cenderung memicu akhirnya yang hormonnya udah bergejolak ditambah dengan adanya tekanan menimbulkan masalah psikologis yang dapat membahayakan ibu atau bayinya. Nah, beberapa masalah psikologis yang saat ini diharapkan untuk kita identifikasi pada semua ibu hamil. Ini ada di buku modul MU dan juga ada di Permenkes yang terbaru ya, Permenkes tentang pelayanan kesehatan ibu yang terbaru tahun 2021 itu ada. Jadi ada beberapa masalah psikologis yang harus kita identifikasi pada ibu hamil. Yang pertama adalah stres. Gejalanya adalah sulit tidur, berdebar-debar, kehilangan nafsu makan. Kemudian gangguan kecemasan atau bukan panic attack, anxiety ya. Gangguan kecemasan itu anxiety. Jadi kayak tiba-tiba kita ngerasa ada yang nggak bener gitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba kita merasa cemas. Tiba-tiba kita merasa ada yang salah nih, tapi entah apa yang salah. Kita nggak tahu apa yang salah, tapi kita ngerasa cemas aja gitu untuk atas sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita khawatirkan. Nah itu disebut dengan gangguan kecemasan. Kalau sudah itu muncul, tiba-tiba nanti kita kayak orang linglung, kemudian denyut jantung bertambah cepat, berkeringat dingin, kemudian rasa mual tiba-tiba muncul, kemudian kita jadi sulit konsentrasi. Itu biasanya gangguan dari kecemasan. Kemudian ada gangguan panik. Nah kalau gangguan panik ini biasanya munculnya itu sampai membuat tubuh kita menjadi tidak bisa terkendali. Biasanya kalau gangguan panik ini dia sampai mungkin pernah yang ngelihat di film-film ada tuh yang tiba-tiba dia napasnya jadi sengal, kemudian dia jadi ngerasa kayak tertimpa sesuatu gitu sampai napasnya menjadi sesak. Kemudian yang tiba-tiba dia jadi pucat pasi padahal nggak ada apa-apa. Nah itu juga merupakan salah satu tanda gangguan panik. Atau dia tiba-tiba tidak bisa bergerak, kram otot tiba-tiba, ini juga termasuk gangguan panik ya. Ini biasanya bisa terjadi secara tiba-tiba atau ada pemicunya. Misal dia lagi di tengah kemacetan, karena dia punya gangguan panik sebelumnya, ketika macet akhirnya dia kumat atau kambuh. Nah itu juga bisa. Atau tiba-tiba saja muncul tanpa pencetus, itu juga bisa terjadi.
yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medika. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medika juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online. Dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K Bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226.